1. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan, karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama, dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati, B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat, C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian, D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Untuk meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya melalui dialog dan kerja sama adalah kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pendekatan inklusif yang menekankan pentingnya kerjasama, kesetaraan hak, toleransi terhadap perbedaan, dan rasa saling menghormati, yang semuanya adalah kunci untuk menciptakan dan mempertahankan kerukunan dalam masyarakat yang beragam. 2. Perkembangan budaya di kepulauan yang tersebar di Indonesia berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat dan lingkungan masing-masing. Dengan demikian, muncullah keberagaman dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh A. Kondisi negara kepulauan, B. Keadaan transportasi dan komunikasi, C. Perbedaan kondisi alam, D. Letak strategis wilayah Indonesia. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan budaya di masing-masing pulau berkembang secara mandiri, sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat dan lingkungan setempat. Hal ini berkontribusi pada keberagaman budaya yang ada di Indonesia. 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Berasal dari nenek moyang yang berbeda. 3. Kondisi negara kepulauan. 4. Perbedaan kondisi alam. 5. Perbedaan pendapatan dan mata pencaharian. 6. Keadaan transportasi dan komunikasi. Faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor A1, 2, 3, dan 4, B1, 3, 4, dan 6, C2, 3, 4, dan 5, D3, 4, 5, dan 6. Faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1, 3, 4, dan 6, letak strategis wilayah Indonesia, posisi geografis yang strategis memungkinkan terjadinya interaksi dengan berbagai budaya lain, kondisi negara kepulauan, banyaknya pulau menyebabkan budaya berkembang secara mandiri dan beragam. Perbedaan kondisi alam yang berbeda-beda mempengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat, keadaan transportasi dan komunikasi, akses. Transportasi dan komunikasi yang berbeda mempengaruhi perkembangan budaya dan interaksi antar masyarakat. 4. Pada hari Kartini, seluruh siswa kelas 7 akan menggunakan pakaian adat. Putri akan menggunakan pakaian adat tradisional dari Betawi yang khas dengan kebaya dan selendang kepala. Berbeda dengan Putri, Husna menggunakan pakaian adat dari Makassar, yaitu baju bodo lengkap dengan perhiasannya. Pakaian adat yang dipakai siswa kelas 7 merupakan bagian A. Ras, B. Agama, C. Suku bangsa, D. Multikulturalisme. Pakaian adat tradisional mencerminkan budaya dan identitas suku bangsa masing-masing. Putri mengenakan pakaian adat Betawi, sementara Husna mengenakan pakaian adat Makassar, yang menunjukkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. 5. Gambar rumah adat di samping berasal dari provinsi A. Aceh, B. Sumatera Utara, C. Kalimantan Barat, D. Sumatera Barat. Rumah adat Sumatera Barat dikenal sebagai rumah gadang.
Ciri khasnya adalah atap yang melengkung ke atas seperti tanduk kerbau. 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. 2. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat. 3. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa Eropa. 4. Agama Islam dibawa oleh pedagang Malaysia. 5. Agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Pernyataan yang benar terhadap proses terjadinya keberagaman agama di Indonesia ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 4, B1, 2, 5, C1,3, dan 4, D1,3, dan 5. Pernyataan yang benar terhadap proses terjadinya keberagaman agama di Indonesia ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 5. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Benar, agama Hindu dan Buddha diperkenalkan ke Indonesia melalui kontak dengan pedagang dan pendeta dari India. Agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat. Benar, agama Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Muslim dari Gujarat, India. Agama Konghucu dibawa oleh pedagang dari Cina. Benar, agama Konghucu diperkenalkan ke Indonesia oleh pedagang dari Cina. 7. Dia memiliki kulit sawo matang, tubuh tinggi, mata besar, dan berwarna coklat muda. Sedangkan Ayu memiliki kulit kuning langsat, rambut lurus, mata sipit, dan berwarna coklat tua. Perbedaan ciri-ciri fisik tersebut disebut A. Ras, B. Budaya, C. Golongan, D. Suku bangsa. Ras adalah kategori manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang dapat diamati seperti warna kulit, bentuk mata, dan jenis rambut. Perbedaan ciri-ciri fisik antara Diah dan Ayu menunjukkan perbedaan rasial. 8. Bagi bangsa Indonesia keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan apabila dikelola dengan baik merupakan A. Mendorong percepatan pembangunan daerah, B. Sumber pendapatan di daerah-daerah, C. Kekayaan bangsa yang sangat berharga, D. Modal pokok dalam pembangunan nasional. Keberagaman ini merupakan aset penting yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas nasional Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, keberagaman ini dapat memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, serta memperkaya kehidupan sosial dan budaya. 9. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, artinya bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan antar golongan. Keberagaman ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Di bawah ini merupakan salah satu dampak positif dari keberagaman bangsa Indonesia, yaitu A. Adanya ketidakharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan, B. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia, C. Banyak bermunculan konflik antar masyarakat di daerah, D. Perkembangan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Salah satu dampak positif dari keberagaman bangsa Indonesia adalah memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dapat memperkaya budaya, ide, dan perspektif yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mendukung inovasi, kreativitas, dan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 10 makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beragam, A. Suku bangsa, agama, ras dan antar golongan tetapi tetap satu kesatuan, B. Pemikiran tetapi tetap untuk kemajuan Indonesia, C. Indonesia negara majemuk, tetapi mampu hidup rukun, D. Peraturan tetapi tetap menjunjung hukum nasional. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan tetapi tetap satu kesatuan.
Semboyan ini menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia namun tetap bersatu sebagai satu bangsa yang besar. 11. Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dan menjadi tempat berdiamnya penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama dan adat istiadat. Arti penting keberagaman suku, ras, agama dan antar golongan, bagi bangsa Indonesia salah satunya adalah A. Penyebab konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan, B. Penyebab maraknya aksi demonstrasi memperjuangkan hak masyarakat, C. Keberagaman bangsa yang sangat berharga untuk mencapai tujuan, D. Keberagaman merupakan masalah biasa yang tidak perlu dibahas. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, ras, dan golongan, namun tetap bersatu sebagai satu kesatuan yang utuh. 12. 1. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2. Mengikuti acara ibadah agama orang lain untuk menunjukkan toleransi. 3. Melarang umat beragama lain melaksanakan ibadah. 4. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 5. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama pada masyarakat yang beragam ditunjukkan dengan nomor A1, 2 dan 4, B1, 3 dan 5, C1, 3 dan 4, D1, 4 dan 5. Perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama ditunjukkan dengan tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. 13. Jeffrey adalah pelajar di sekolah favorit, yang kebanyakan siswanya berasal dari keluarga mampu. Jeffrey terpilih menjadi ketua kelas, padahal Jeffrey berasal dari keluarga tidak mampu. Dari cerita di atas, menunjukkan bahwa di sekolah Jeffrey telah menjunjung nilai-nilai toleransi dalam keberagaman, yaitu toleransi antar A. Umat beragama, B. Golongan, C. Suku, D. Daerah. Jeffrey, meskipun berasal dari keluarga tidak mampu, tetap dihargai dan dipilih sebagai ketua kelas di sekolah favorit yang kebanyakan siswanya berasal dari keluarga mampu. Hal ini menunjukkan adanya toleransi terhadap perbedaan golongan ekonomi di antara siswa-siswa sekolah tersebut. 14. Kerjasama dalam mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam hal A. Berkompromi dengan penjajah, B. Berdialog dengan penjajah, C. Mempersatukan perbedaan yang ada, D. Membentuk organisasi politik. Kerjasama dalam mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, dan agama menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam mempersatukan berbagai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meraih kemerdekaan. 15. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat tampak dalam kehidupan, sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan umat beragama, B. Sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan sistem peradilan, C. Hukum, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama, D. Perdagangan, keamanan dan pertahanan, hukum, dan kehidupan umat beragama. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat tampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan umat beragama.
16. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional, tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Pada alinea keempat, disebutkan ada 4 tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 17. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Sikap gotong royong adalah bekerja sama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Kelebihan gotong royong dibandingkan bentuk kerja sama yang lainnya adalah A. Dilakukan tanpa pamrih, B. Dilakukan secara bersama, C. Dilakukan dalam berbagai kegiatan, D. Hasil yang didapat menguntungkan semua pihak. Gotong royong dilakukan atas dasar kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. 18. Di sebuah kampung, ada kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari Minggu. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah warga, jalan-jalan sepanjang kampung, dan lapangan yang ada di kampung tersebut. Hal ini menunjukkan bentuk gotong royong, yaitu A. Tolong-menolong, B. Gugur gunung, C. Kerja sosial, D. Kerja bakti. Kegiatan membersihkan lingkungan secara bersama-sama, seperti yang dilakukan dalam kampung tersebut termasuk dalam bentuk kerja bakti, yang merupakan salah satu bentuk nyata dari gotong royong. 19. Musyawarah untuk mufakat merupakan cerminan dari pelaksanaan sila keempat Pancasila, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Gambar tersebut di atas merupakan bentuk kerjasama dalam kehidupan, A. Keamanan dan pertahanan, B. Sosial politik, C. Ekonomi, D. Umat beragama. Musyawarah untuk mufakat adalah salah satu bentuk implementasi dari semangat bermusyawarah dalam kehidupan sosial politik, di mana berbagai pihak dapat duduk bersama, mendiskusikan, dan mencapai kesepakatan untuk kepentingan bersama. 20. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah A. Firma, B. BUMN, C. Koperasi, D. CV. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan, di mana anggotanya saling bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Koperasi juga sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh pasal 33 ayat 1 UUD 1945. 21. Sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat, karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Sikap tersebut dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat harus dihindari termasuk sikap tidak terpuji yang disebut A. Fanatik sempit, B. Individualis, C. Eksklusivisme, D. Primordialisme.
Eksklusivisme adalah sikap yang menolak atau menghindari interaksi dengan kelompok atau individu lain yang berbeda, dan hal ini dapat menghambat kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 22. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan A. Kekuatan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, B. Kekuatan untuk menghadapi serangan bangsa asing, C. Kekuatan untuk mencapai tujuan nasional, D. Modal utama pelaksanaan pembangunan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, kerjasama antar individu, kelompok, dan lembaga dalam berbagai bidang kehidupan menjadi modal penting untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan bangsa dan negara. 23. 1. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan, 2. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, 3. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, 4. Adanya kecenderungan mencapai kesejahteraan. Arti pentingnya kerjasama ditunjukkan dengan pernyataan nomor A1,2 dan 3, B1,2 dan 4, C1,3 dan 4, D2,3 dan 4. Arti pentingnya kerjasama ditunjukkan dengan pernyataan nomor 1, 2, dan 3, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 24. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara A. Membantu tugas tentara ketika negara berperang, B. Mematuhi peraturan perundang-undangan, C. Ikut piket di kantor polisi jika polisi sedang sibuk, D. Mengumpulkan dana untuk membeli senjata api. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan. Mematuhi peraturan yang berlaku adalah bentuk kerjasama yang fundamental dalam membangun negara yang beradab dan berkeadilan. 25. Negara Republik Indonesia memiliki banyak penganut agama yang perlu dilindungi oleh negara dan perlu dijaga kerukunannya demi persatuan dan kesatuan. Di bawah ini manakah perilaku yang menunjukkan sikap bekerja sama antar umat beragama? A. Membantu orang lain yang sama-sama memahami agama, B. Menghormati umat seagama dan kepercayaannya yang sama, C. Menghormati orang lain yang berbeda agama tetapi masih saudara, D. Menghormati umat seagama dan berbeda agama. Menghormati umat seagama adalah bagian dari kerjasama dalam komunitas agama tertentu, sementara menghormati umat berbeda agama adalah bagian dari kerja sama lintas agama untuk menjaga kerukunan dan persatuan. 26. Contoh pelaksanaan kerjasama atau gotong royong di dalam kehidupan sekolah, yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan, A. Kebersihan lingkungan sekolah, B. Peningkatan kompetensi guru, C. Menggali sumber dana pendidikan, D. Perkemahan pramuka terpadu. Contoh pelaksanaan kerjasama atau gotong royong di dalam kehidupan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan, adalah kebersihan lingkungan sekolah. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah adalah contoh nyata dari kerjasama yang dilakukan bersama untuk kebaikan bersama. 27. Proklamasi memberikan makna rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Hal ini merupakan makna proklamasi dari aspek A. Sosiologis, B. Psikologis, C. Politis, D. Kultural.
Makna proklamasi dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari aspek sosiologis, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka. 28 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut adalah bunyi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A18 ayat 2, B18B ayat 2, C19, D17. Pernyataan tersebut merupakan bunyi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan A. Kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah, B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, C. Anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah, D. Kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 30 berikut ini merupakan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah A. Pengelolaan seluruh kekayaan alam sesuai aspirasi masyarakat daerah, B. Mengadakan hubungan luar negeri dengan izin presiden, C. Mengangkat tentara dan polisi sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing, D. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sesuai dengan kepentingan dan karakteristik daerah tersebut.